Orang-orang keluarga Fang masih berkerumun di bawah gunung. Mereka sama sekali tidak puas dengan hadiah yang diberikan Fang Qingshui pada Fang Han. Mengapa Nona Besar kau memilih dia? Benar. Dia seharusnya tidak dipilih sebagai pengurus. Budak rendahan ini malah naik ke atasku. Aku tidak terima ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, segerombolan massa, tak diduga mempersulit seorang pemuda di pintu gerbang Yuhua. Hah? Siapa? Siapa di sana? Seorang wanita cantik bergaun merah melayang dari atas pohon, dia adalah penguasa Hongyi. Gaya Nona Besar Fang selalu elegan di hadapan orang. Siapa tahu, ternyata bawahannya cuma bisa mengurus hal kecil. Membunuh 8 orang dan 8 bangau, semua hanya untuk demi kalian ini. Sungguh tidak pantas, ucap Hongyi. Kamu gadis pirang dari mana? Berani asal ucap di hadapan orang keluarga Fang, kata Fang Li. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik tiba-tiba muncul dari belakang. Fang Li, kalau kau tidak puas, hadapi aku. Berhenti mempersulit seorang gadis kecil, kata Fang Han. Melihat itu, Hongyi bergumam centil, lelaki ini lemah begini, masih mau melindungi aku. Nona, saya sendiri bisa menghadapinya. Silahkan Nona ke belakang. Tak perlu dipermasalahkan si sialan itu, kata Fang Han. Kau, siapa yang kau panggil sialan? Ucap Fang Li. Reaksimu begitu besar. Kalau bukan, sialan, itu tidak cocok untukmu, kata Fang Han menyilangkan tangan di dada. Kamu, ucap Fang Li marah. Kamu, ada apa dengan kamu? Apakah kamu punya otak cuma untuk sok tinggi? Di samping, Hongyi bergumam centil, bocah lelaki ini, pandai memprovokasi orang begini. Tetapi sangat imut. Kamu, tak diduga kamu menertawakan aku. Buat aku marah saja. Hajar dia. Seorang pelayan dari belakang Fang Li tiba-tiba muncul menggunakan kuda-kuda jurus bangau. Baiklah, aku akan menjadikanmu contoh, ucap Fang Han. Bakbek. Terjadilah baku hantam. Dalam sekejap, Fang Han meruntuhkan pelayan itu. 13 jurus penghancur tulang. Teriak si pelayan. Itu tak berguna bagi Fang Han. Pukulan 7 bintang. Tendangan bintang senyap. Fang Han terus-menerus melancarkan serangan, hingga membuat pelayan itu terkapar di tanah. Baru mencapai tahap 3 tingkat awal saja, kau berani mengonggong di depanku, kata Fang Han sinis. Wow, lelaki ini, sepertinya bakatnya tidak buruk. Gumam Hongyi melihat itu. Kemudian, Fang Han maju selangkah demi selangkah dan tiba di depan Fang Lei. Dengan membentuk cakar di tangannya, dia menggenggam leher Fang Lei. Mengangkatnya ke atas. Kamu, bukankah tadi kamu begitu arogan? Ucap Fang Han. Kamu budak sialan. Ayahmu adalah budak. Kamu seumur hidup tetap budak. Ucap Fang Lei. Aku tak mengizinkanmu menghina ayahku. Geram Fang Han membanting Fang Lei. Seketika Fang Lei tergeletak di tanah. Dia bangun, kemudian merangkak ingin menghindar. Namun kaki Fang Han dengan keras menghantam dan menginjak kepalanya. Fang Lei berteriak minta tolong, cepat, tolong aku. Dan para pelayan langsung ingin menyerang Fang Han. Dengan keadaan siap dan mata yang tajam, Fang Han menjulurkan tangannya, membuat mereka ketar-ketir. Ayahku pernah memberitahuku, jika kelak kalian ingin mengganggu orang, lebih baik ingatlah hari ini. Dengan genggaman tangannya, Fang Han melempar Fang Lei jauh dan tersungkur berguling di tanah. Di sisi lain, Hongyi menatap senang, cara bocah lelaki ini urus masalah sesuai seleraku. Di belakang, seorang pelayan mengenakan kupluk di kepalanya berkata mengobori, masih belum mau maju. Kita begitu banyak, kok takut dia? Dengan santai, Fang Han menjawab, aku harus terang pada kalian, aku sudah mencapai tingkat mistis, kalau ingin baku hantam, pikirkanlah dulu baik-baik. Mendengar itu, pelayan yang sudah niat ingin mengeroyok Fang Han tercengang. Apa? Ranah fisik tingkat 5, tingkat mistis, barusan, bukankan kalian mengejek? Geram Fang Han dingin. Mohon Tuan Han ampuni kami, mohon Tuan Han ampuni kami. Kelak, satu kata dari Tuan Han, meskipun kami melewati segala kesulitan, kami tidak akan protes. Benar Tuan Han, benar Ruan Han. Mohon ampuni kami Tuan Han. Jawab mereka sambil membungkuk di tanah. Melihat itu, Fang Han berbalik. Mulai hari ini, beberapa dari kalian mulai ikuti aku, mengurus hewan mistis demi Nona Besar. Sebagian lagi, angkat Fang Li naik ke atas gunung dahulu. Aku akan menyusul nanti. Siap, siap, ucap mereka. Setelah semuanya selesai, Fang Han berbalik mendekati Hongyi.
Kamu urus mereka dengan mantap, ucap Hong Yi. Hai, ini hanya candaan untuk Nona. Terima kasih atas ucapan Nona yang adil. Masalahku telah merepotkan Nona, jawab Fang Han hormat. Hehehe, satu lelaki bodoh tingkat 5, pikir Hong Yi manja. Namamu adalah Fang Han kan? Tanya Hong Yi sambil mengetuk tubuh Fang Han. Fisikmu cukup bagus juga, izin tanya, tak tahu saya harus memanggil nama Nona siapa, jawab Fang Han hormat. Kamu boleh memanggilku penguasa wilayah Hong Yi. Aku juga akan naik gunung untuk spiritual, ucap Hong Yi. Dengan kaget, Fang Han berkata, kamu adalah penguasa wilayah, kok tidak membawa kereta dan orang suruhan untuk naik ke atas gunung? Siapa bilang penguasa harus menunggu suruhan? Selain itu, semua murid sekte Yuhua adalah orang terkenal. Aku cuma orang biasa. Oh iya, token hewan mistis dari Nona besarmu butuh ritual darah. Teteskan darahmu ke atasnya, bangau baru bisa patuhi kamu. Mengerti tidak? Ucap Hong Yi. Oh, ternyata begitu, ajaib sekali. Jadi, token hewan mistis bukankah harta yang hebat? Tanya Fang Han bodoh. Mendengar itu, Hong Yi tertawa, hehehe benar, namun, token hewan mistis cuma pusaka terendah. Pembagian pusaka yaitu, sihir, spiritual, mulia dan Tao. Lalu pusaka surgawi yang legendaris. Jika kamu bertemu pemegang pusaka spiritual pedang terbang, dalam sekejap kamu akan kehilangan nyawa. Ucap Hong Yi meludahkan pedangnya bercanda. Wah, hebat sekali. Terima kasih atas ajaranmu yang banyak. Ini wawasan baru untukku, kata Fang Han dengan hormat. Bukan apa-apa, ini hanya masalah sepele. Namun, aku mengingatkanmu, Nona besar keluargamu terlalu sombong, serta membunuh 8 orang dan 8 bangau puncak api hijau. Cepat atau lambat, mereka akan memberi kalian masalah. Kamu waspadalah. Aku masih harus pergi ke tempat lain, kamu uruslah hewan mistik dengan baik. Sampai jumpa. Melambaikan tangannya, Hong Yi pergi. Melihat itu, Fang Han tidak bisa menahannya, dia bergumam, penguasa wilayah Hong Yi, hehe, sungguh adalah Nona yang ceria. Dalam sekejap mata, Fang Han sudah tiba di puncak petir ungu. Di gerbang terpampang kata, bangsal hewan mistis, melihat ke atas depan, Fang Han melihat bangau beterbangan di bawah pohon persik yang indah. Tiba-tiba, seekor bangau mengibaskan sayapnya mendekati Fang Han. Merasa senang, Fang Han berkata, apakah ini bangau di bangsal hewan mistis, ternyata berbeda dari yang lain. Melihat bangau mendekati Fang Han lebih dekat, Fang Han teringat sesuatu, token hewan mistis. Melihat ke dalam token, ternyata di dalam token ini ada simbol bangau. Dengan meneteskan darah ke atasnya, maka bisa menaiki bangau ini. Tanpa ragu, Fang Han menggigit jarinya, meneteskan setetes darah pada token. Seketika, token itu bergetar, menimbulkan cahaya keemasan mengambang ke udara. Bocah, cepat buka jaring, dan biarkan Nona ini terbang, serta meregangkan tulang dan otot, ucap sang bangau. Mendengar itu, Fang Han melihat ke belakang, ke depan, dan ke samping, ingin mengetahui siapa yang mengajaknya berbicara. Hei, kamu melihat-lihat apa? Ini suara Nona ini. Dengan kaget, Fang Han berkata, apa kamu sungguh bisa berbicara? Oke. Maka aku akan melepaskanmu. Kamu boleh bawa aku terbang di langit. Hei, hanya mengandalkanmu, beri makanan sehati 3 kali untuk Nona ini. Setelah itu, Nona ini akan mempertimbangkan itu. Jika makanan Nona tidak enak, Nona ini tidak akan mematuhimu loh. Bangau terhormat, saya selalu sopan. Saya memberi bangau terhormat makanan. Pasti makanan enak dan sempurna. Jika bangau terhormat tidak puas, katakan saja padaku. Saya pasti berusaha sebisa mungkin. Ucap Fang Han. Jadi, cepatlah buka jaring ini, Nona ini ingin keluar dan berkeliling. Haha, ucap bangau senang. Berkeliling? Oh, baiklah. Jawab Fang Han sambil mengeluarkan token. Seketika, perisai jaring yang menyelimuti basal bangau terbuka, dan para bangau terbang dengan gembira. Kamu ini sangat baik, sangat baik. Mulai sekarang, aku biarkan mereka membantu kamu dengan baik, kata bangau gembira. Terima kasih bangau terhormat. Aku iri dengan kalian yang bisa terbang. Bisakah bawa aku terbang 1 kali di langit, ucap Fang Han memelas. Dikasih hati minta jantung. Itu tergantung keinginan hati Nona ini. Jawab bangau terbang. Hei, kamu jangan pergi. Ucap Fang Han. Hai, sepertinya bangau susah untuk diurus. Termenung sejenak, Fang Han teringat sesuatu. Oh iya,
Lukisan naga Huang Quan milikku, entah perlu ritual tetsan darah, kemudian Fang Han bersembunyi di balik batu tebing. Melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Dia mengeluarkan lukisan naga Huang Quan dari saku perutnya. Memandanginya, lukisan naga Huang Quan adalah lukisan milik Raja Huang Quan Sekte Sihir. Entah ini pusaka spiritual atau pusaka abadi atau juga pusaka surgawi, sambil mendesah pelan, lebih baik aku coba teteskan darah ke lukisan naga Huang Quan. Ketika dia ingin menggigit jarinya, dia ragu, tidak boleh, jika tindakanku dilihat orang lain, aku pasti mati. Fang Han lalu menyembunyikan lagi lukisan itu di saku perutnya. Seolah ragu ada orang yang melihatnya. Kemudian dia bersandar di batu besar di belakang punggungnya dan beristirahat. Di tempat lain menunjukkan cuaca ekstrim hujan angin bersalju. Di sebuah aula, Jin Sitai menghadap Hua Tiandu, dia berkata, lapor kepada senior terbesar. Menurut spekulasi saya, lukisan naga Huang Quan itu pasti ada di tangan Fang Qingsui. Apa arti ucapan ini? Jawab Hua Tiandu dingin. Aku mencari Bai Haichan di wilayah keluarga Fang selama 1 bulan lebih, tapi tidak melihat dia. Saya duga, pasti dibunuh dan direbut Fang Qingsui, kata Jin Sitai hormat. Ini hanya spekulasi. Dalam 1 bulan, kamu hanya melapor ini, jawab Hua Tiandu. Tidak. Saya masih ada laporan lain. Pagi ini, saya mengutus 8 murid dalam yang menaiki bangau untuk menyambut Fang Qingsui. Tak disangka, semuanya dibunuh dia. 8 orang dan 8 bangau yang sopan menyambutnya patut dikasihani. Namun, Fang Qingsui telah melanggar aturan sekte. Jika tidak ada pusaka, mana mungkin arogan seperti ini? Ucap Jin Sitai. Sejauh yang aku tahu, masalah ini karena kamu yang tidak sopan dahulu. Jawab Hua Tiandu. Saya hanya ingin menyelidikinya. Tak diduga, demi kuda dan budak, Fang Qingsui membunuh 8 orang dan 8 bangau ini. Jin Sitai beralasan, sudahlah, kali ini, kerugianmu tidak kecil. Sebagai kompensasi dariku, ambillah beberapa orang. Sekarang, keluarlah, kata Hua Tiandu. Pergi dan menghilang. Jadi, dia, 8 muridku, Jin Sitai mengelak. Di puncak tempat bangsal hewan mistis, kalian sapulah lahan kosong di depan. Kalian pergilah, ucap Fang Han mengarahkan. Dari atas langit, bangau memanggil, Fang Han, nona ini sangat lapar. Bukankah di palung ada eliksir dan pakan, mengapa tidak kamu makan sesuap pun, jawab Fang Han. Tiap hari makan itu saja, mulut pun bisa jadi kayak burung, ucap bangau. Mendengar itu, Fang Han tertawa sambil bergumam pelan, bukankah kamu adalah burung, entah apa yang ingin dimakan bangau terhormat, aku akan pergi siapkan. Hahai, tentu itu adalah ayam gunung panggang dan kelinci panggang. Nanti taruh banyak garam, mustard dan sejenisnya. Wah, sepertinya harum sekali. Membayangkannya, bangau itu meludahkan air liur. Melihat itu, ini air liur bangau, ini apalah obat bahan berharga. Sayang semuanya menetes ke tanah. Terlalu boros, terlalu boros. Fang Han menepuk tangannya merasa menyesal. Bagaimana kalau begini saja? Lebih baik kamu bawa aku terbang dan berburu. Kita terbang keluar gunung dan berburu sesuatu. Nanti aku panggangkan untukmu. Aku jamin kamu makan enak. Rayu Fang Han sambil memegang kendi kecil. Benarkah, hahai, ayam gunung panggang, kelinci panggang? Hehe terlalu enak, kata bangau membayangkannya membuat air liurnya berceceran. Di bawah, Fang Han dengan buru-buru menengadahkan kendi untuk menangkap air liur bangau itu. Terbang bukan sebuah hal yang mudah. Kamu harus pegang buluku dengan erat. Jika terjatuh, nona ini tidak peduli. Ujar bangau. Setelah mengumpulkan liur bangau di kendi, Fang Han dengan sigap, oke, baiklah. Aku akan hati-hati. Nona ini terbang loh. Wih, tanpa sengaja, botol itu terlepas dari tangan Fang Han dan terjatuh, botolku. Setelah berkeliling di udara, wah, indah sekali. Aku terbang loh. Ucap Fang Han melebarkan tangannya. Melihat ke bawah, tinggi sekali, gunung bebatuan cuma sekecil kepalan tangan. Apakah ini rasanya terbang ya? Suatu hari nanti, aku akan berlatih sampai ranah ajaib. Terbang dan menikmati. Ini, barulah dewa yang sesungguhnya. Di luar gunung Yuhua adalah pegunungan tak terbatas. Siapapun tidak tahu seberapa gunung. 10.000, 100.000,
Siapapun tidak tahu rahasia yang ada di gunung. Gumam Fang Han terpesona. Bangau terhormat, kita ingin terbang kemana? Puncak petir ungu sudah tidak terlihat. Tanya Fang Han bimbang. Ayah, apa yang kamu takutkan? Nona ini bisa terbang 1000 mil dalam sekejap. Tidak semudah itu pulang dong. Berapa kepakan lagi duda sampai, kata Bangau. Baiklah, semuanya ku serahkan padamu. Lagi pula kamu yang punya sayap. Balas Fang Han. Bersiaplah. Sang Bangau bergegas. Seketika Fang Han terkejut. Bersiap apa? Lalu bangau itu dengan keras mengepakkan sayapnya berselancar di udara, membuat Fang Han terlepas dari punggungnya dan terjatuh melayang di udara. Tolong! Fang Han berteriak. Masih ada keseruan lain menanti, kata bangau berselancar menyusul Fang Han. Saking khawatirnya takut terjatuh, Fang Han berkata, Bangau terhormat, jangan keluarkan trikmu. Apa katamu? Kamu suka trik? Lihat ini, kata bangau meluncur. Tidak, Bangau terhormat. Yang hitam-hitam di depan itu apa? Tanya Fang Han buru-buru. Gawat, ini adalah serigala 7 asap dari Sekte Dewa Siluman. Tidak mungkin ada murid sekte jahat di puluhan ribu mil wilayah Gunung Yuhua. Jadi kita harus bagaimana kita cepat kabur, kata bangau. Burung kecil dari mana ini? Lebih baik tangkap dan dikorbankan untuk yang hebat ini. Ucap lelaki tua itu. Gawat, ada yang mengejar kita, kata Fang Han pada bangau. BERSAMBUNG.